Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan. Supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita Resapi, Renungan Sabda Pendalaman Iman, presented by BPK PKK KAJ. Shalom Bapak Ibu terkasih, kita bertemu kembali di Resapi. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan diambil dari Matius 18 ayat 12-14 mengenai perumpamaan domba yang hilang. Bapak Ibu yang terkasih, kita semua pasti pernah mengalami pengalaman disakiti, dikecewakan. Mungkin saat ini kita teringat untuk seseorang, mungkin pasangan kita yang telah meninggalkan kita dahulu kala dan sampai sekarang belum kembali. Atau kita pernah dikhianati oleh teman kita sendiri. Atau juga kita pernah hianati oleh teman kita yang membawa kabur uang kita. Banyak sekali peristiwa-peristiwa seperti itu, dikecewakan, sakit hati. Nah, di renungan hari ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa apa sih yang harus kita lakukan jika kita mengalami seperti ini. Bapak Ibu terkasih, ini adalah masa Advent. Masa untuk kita boleh memeriksa hati kita. Dalam Amsal dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Kehidupan kita mau bahagia, atau kita mau tetap mengingat luka-luka itu dan membuat kita tidak bahagia. Bapak Ibu terkasih, caranya gimana sih? Lalu kita juga bisa tegaskan di firman Tuhan juga dikatakan bahwa pada ayat yang ke-14 dikatakan bahwa Allah Bapa di surga tidak menghendaki satu domba pun hilang. Kita percaya kita semua diciptakan oleh Tuhan. Dan Tuhan menghendaki kita untuk bersama-sama dengannya di surga. Jadi apa yang harus kita perbuat Bapak Ibu? Tidak ada cara lain selain pengampunan. Susah? Pasti susah karena saya juga mengalami. Orang itu sudah menyakiti saya, kenapa saya harus minta maaf? Kenapa saya harus lebih dahulu meminta maaf kepadanya? Tapi kita mau melakukan apa yang Tuhan suruh, bahwa kita harus mengampuni sesama kita. Bahkan kita harus mendoakan musuh kita. Berapa kali untuk mengampuni? Firman Tuhan berkata, 70 kali. Berarti tak terbatas. Bapak Ibu terkasih, saya punya cerita mengenai seorang suster yang mengalami kanker stadium 4. Sudah kemana-mana, tapi tidak kunjung sembuh. Suatu hari, ia boleh bertemu dengan seorang romo. Ketika didoakan dan selesai, romo berkata, Suster belum mengampuni papa suster. Itu yang menghalangi berkat suster. Di situ, suster itu menangis terseduh-seduh. Ia kembali ke masa lalunya di mana dia merasakan sakit hati. Dia diusir oleh papanya yang sudah meninggalkannya bertahun-tahun demi wanita lain. Karena ia ingin sembuh, akhirnya ia bilang, ya Romo, saya ingin sembuh. Apa yang dilakukannya? Dia bertindak. Dia pulang ke kampungnya dan dia merawat papanya yang saat itu lumpuh. Bapak Ibu terkasih, firman Tuhan hari ini mau mengatakan bahwa
kita harus mencari dan menemukan domba-domba yang hilang. Dan ketika kita mencari, di sana ada sukacita yang sungguh besar. Dan akhirnya Bapa di surga menegaskan kembali lagi bahwa Ia tidak menghendaki satu domba pun hilang, karena Ia mencintai kita semua. Mari kita tundukkan kepala demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Bahwa kami harus mencari pasangan kami, teman kami yang hilang. Berapapun susahnya, kami percaya bahwa dalam Engkau Tuhan selalu ada kekuatan. Beri kami Tuhan kekuatan itu. Kami butuh saat ini Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini berulang tahun. Hari ini Tuhan, kiranya rahmat kasih-Mu senantiasa menyertainya. Untuk teman-teman, Bapak Ibu yang saat ini sedang sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan cukupkan dana bagi mereka Tuhan. Dan bagi kami yang saat ini siap beraktivitas, kiranya tangan Tuhan senantiasa menyertai kami. Biarlah segala kegiatan kami yang kami lakukan hanya untuk demi kemuliaan-Mu semata. Terima kasih Tuhan, kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.